Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam takzim, salam hormat, salam bahagia, salam sejahtera untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu limpahkan rahmat dan kasih sayangnya hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan kita, dan disampaikan cita-cita kita, harapan kita, dikabul doa kita. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita akan bicara membongkar fakta dan kejanggalan para habib yang ada di Indonesia. Soal nasab sudah jelas rungkat dan para habib tidak bisa membuktikan kalau mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang masih kita tunggu-tunggu adalah keberaniannya untuk melakukan tes DNA. Prediksi saya, mereka tidak akan pernah berani melakukan tes DNA. Sungguh pun sampai saat ini belum ada yang mengaku kalau mereka bukan keturunan Rasulullah SAW, dan menurut saya sampai kiamat pun mereka tidak akan pernah mengaku kalau mereka bukan keturunan Rasulullah SAW. Karena memang mereka sudah mendesain sedemikian rupa agar mereka dan keturunannya dianggap sebagai cucu Rasulullah SAW, karena itu akan dijadikan sebagai nasab untuk mengubah nasib. Sekarang, saudara sekalian, saya ingin sampaikan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada habib-habib di Indonesia. Kejanggalan pertama, kok bisa para habib itu datang ke Nusantara saat di mana rakyat Nusantara sedang perang melawan penjajah? Artinya, dalam situasi waktu itu, Indonesia itu sedang tidak baik. Sungguh pun memang negara Nusantara ini kaya raya, gemah ripah, kekayaan berlimpah ruah. Tetapi situasinya nampaknya dari segi keamanan kurang menguntungkan. Tapi kenapa para habib itu mau-maunya datang ke Indonesia? Sebetulnya kita semuanya sudah tahu jawabannya. Karena memang para habib itu di tanah tinggalnya, di negeri tempat tinggalnya, mereka orang-orang gelandangan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghidupan yang layak, maka mau tidak mau untuk mengubah nasib, dia datang ke Indonesia mencari tempat, dan kebetulan Belanda sangat membutuhkan orang-orang yang berani nekat. Nekatnya kemana? Kok bisa nekat? Ya nekat. Daripada hidup sengsara di Yaman, mendingan spekulasi, ikut Belanda, dijamin oleh Belanda, datang ke Indonesia. Nah, itu faktanya. Sehingga ketika datang di Indonesia, melihat alam yang makmur subur ini, apalagi penduduknya mayoritas beragama Islam, maka tepat mereka pilihannya mengikuti Belanda, dan di sini mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kejanggalannya adalah kenapa mereka kok mau-maunya datang ke Indonesia.
yaitu tadi karena mengubah nasib, kebetulan Belanda sangat membutuhkan, maka diangkutlah mereka oleh Belanda datang ke Indonesia. Di Indonesia membantu pekerjaan pemerintah Belanda, yaitu menjajah, di mana para habib yang ngaku sebagai cucu Rasulullah kebetulan beragama Islam. Orang Islam Indonesia ditipu, diberdaya, sehingga apa yang dikatakan oleh para habib didengar, sehingga pelan-pelan rakyat Indonesia akan ngikut para habib dan mengurungkan niatnya untuk melawan Belanda. Terbukti memang ada begitu banyak orang-orang Islam yang terperdaya ngikut para habib. Dan habib dengan segala daya dan dukungan Belanda ya, melakukan infiltrasi ke tengah-tengah rakyat, mempengaruhi rakyat. Bahkan diangkat menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Belanda. Tugasnya apa? Dia meredam. Jangan sampai ada pribumi melakukan perlawanan. Kejanggalan yang kedua, ini luar biasa. Jumlah habib yang ada di Indonesia ini sepertinya ladang peternakan habib. Jadi habib itu di Indonesia sepertinya diperbanyak, diternakkan, sehingga makin lama populasi para habib semakin besar. Dan ketika rakyat Indonesia dianjurkan oleh pemerintah melakukan upaya dengan ikut KB, keluarga berencana, di mana anjurannya satu keluarga hanya 2 anak. Tetapi habib tidak ada yang ikut KB. Nah, ini fakta. Maka para habib semakin marak dan semakin besar jumlahnya di negeri Indonesia. Kita bisa lihat data di Rabithah Alawiyah yang ditulis oleh Kumparan. Perhatikan tuh. Data Alawiyah berdasarkan golongan darah. Tidak usah saya sebutkan, pelan-pelan nanti saudara baca sendiri. Ini data Alawiyah berdasarkan kabilah 10 besar. Ternyata di Rabithah Alawiyah itu adalah pusat peternakan habib, semuanya dicatat. Pokoknya asal keturunan Yaman dicatat, walaupun habib atau tidak habib, karena habib itu perlu verifikasi. Nah, katanya yang mendapatkan sertifikat itu adalah mereka-mereka yang sanggup untuk memenuhi persyaratan tertentu. Yang tidak sanggup memenuhi persyaratan tertentu, ya anggap hanya keturunan Yaman saja. Ada 10 kabilah terbesar di Indonesia. Lihat tuh, terbesar adalah Al-Atas, kemudian Al-Haddad, As-Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, bin Syihab, Al-Kaf, Al-Jufri, bin Yahya. Ternyata bin Yahya ini tidak banyak. Makanya Habib Lutfi memperkembangkan itu. Bin Yahya sangat banyak yang dikembangkan oleh Habib Lutfi. Kuburan-kuburan itu yang dibikin bin Yahya semuanya. Kemudian ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ada 10 besar. Semit termasuk. Itu data yang ada di Rabithah Alawiyah. Data pendapatan, ternyata saudara-saudara sekalian,
para Habib itu termasuk kelas ekonomi atas. Ini pendapatannya besar. Ada yang pendapatannya per bulan 120 juta ke atas. Ini adalah Habib-Habib. Maka malas mereka pulang ke Yaman karena di sini mendapatkan upeti, amplop, hanya cerita bohong, cerita halusinasi, mengeruk keuntungan dari warga masyarakat, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama yang mau mendengarkan cerita dongengnya para Habib itu. Data Alawiyah berdasarkan wilayah, semuanya tercatat. Itulah saudara-saudara sekalian, Rabithah Alawiyah sebagai peternak Habib. Kejanggalan yang ketiga, umur rata-rata Habib nggak masuk akal. Ya, itu sebabnya dari umur saja sudah diragukan. Apalagi berdasarkan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tambah tidak masuk akal. Makanya putus, rungkat itu nasabnya. Contohnya adalah Habib Muhammad Rizik Syihab yang katanya keturunan Rasul yang ke-38. Nah, untuk mengecek berapa tenggang satu generasi ke generasi berikutnya, mari kita dengarkan analisa dari Guru Gembul yang ada di channel ini.